pemula bisa memulai dengan model yang kecil dengan lahan yang terbatas. Rumusnya minimal 10 ekor betina dengan 2 ekor jantan. Sudah menghasilkan cash flow yang luar biasa. Minimal 10 juta per bulan. Tidak membutuhkan lahan yang luas. Itu bisa di samping rumah kita, di lahan-lahan yang sempit, bahkan lahan yang sangat padat penduduk bisa, karena tidak bau. Bisnis ternak ayam ini modelnya kecil, cash flow-nya cepat, dan hasilnya luar biasa menurut saya. Untuk menjadi peternak mandiri nih, saya selalu mengedukasi para pemula dengan keterbatasan lahan dan keterbatasan finansial dan keterbatasan ilmu. Mulailah ternak KUB dengan 10 ekor betina, 2 ekor jantan. Lalu kalau mau belajar menjadi peternak KUB memang harus belajar keduanya. Ya belajar indukan yang belajar dari DOC. DOC juga tidak usah banyak-banyak, cukup 50 ekor saja atau 100 ekor saja. Untuk pembelanjaan calon indukan kira-kira sekitar 1-2 juta. Untuk DOC itu antara 700.000 per box 100 ekor. Biaya produksi DOC sampai panen per 100 ekor itu kurang lebih antara 2.800.000 sampai 3 juta. Berarti kalau kita belajar DOC dengan pembesaran 100 ekor sampai panen itu modal kita kurang lebih sekitar 5 juta. Untuk sampai panen itu sampai kandang ya. Jadi ada investasi kandang, ada biaya produksi, ada pembelian DOC. Lalu kalau kita bicara tadi belajar tentang indukan, 10 ekor betina dengan 2 ekor jantan berarti 12 ekor ayam ya. 12 ekor ayam kalau kita beli antara 600 sampai 700.000 per paket. Berarti kalau 2 paket ya katakanlah sekitar 1,5 juta. Biaya produksi per hari 1 ekor ayam itu pakannya 1 on atau 100 gram. Per 100 gram itu antara 7 ribuan. Berarti 1 ekor ayam makannya per hari 700 rupiah. Dari 10 ekor ayam ini kita akan menghasilkan minimal itu 50% produksi telur ya. 5 butir per hari itu kalau dinilai rupiah akan menghasilkan, kalau kita nggak bisa jual langsung ke konsumen, kita jualan telur diambil bakul itu harganya 2.000 rupiah. 2.000 rupiah kali 5 sama dengan 10.000. Kita hasil kita tadi kalau kita kasih pakan 7.000 ya, karena 700 rupiah kali 2 sekitar 7.800-an. Itu kalau kita jualan telur. Kalau ayam kita sedikit, telurnya jangan dijual. Telurnya ditetaskan, dikembangkan dulu. Supaya ayam kita berkembang jadi banyak dulu, kita orientasinya dijadikan pedaging karena nilai jualnya akan lebih tinggi jadi pedaging. Kalau kemampuan kita hanya membesarkan 20 ekor pedaging atau DOC, ya sudah lakukan itu terus. Jadi 10 ekor betina tadi dia akan bertelur katakanlah 5-7 butir atau 8 butir, kita ambil 7 butir saja per hari. Kita kumpulkan selama 1 minggu, karena siklus menetas ayam kampung ini kan 21 hari. Dan ayam KUB memang ditetaskannya harus menggunakan mesin. Kalau ayam masih disuruh bertelur, itu tidak efektif. Ayam yang mengeram itu merugikan pemilik. Karena ayam yang mengeram tidak menghasilkan apa-apa, sementara kita ngasih makan. Ayam KUB kita dijadikan mesin produksi telur saja. Menetaskannya pakai mesin. Dari 10 ekor indukan ini, tadi telurnya kita kumpulkan selama 7 hari. Jadi bertelur dia antara 6-8 butir per hari, katakanlah kita ambil 7 kali 7 ketemunya berapa? 49 butir ya. 49 butir itu dimasukkan ke mesin penetas per 7 hari sekali atau per 1 minggu sekali. Katakanlah dari 40 butir ini tadi yang menetas 80%, menetas 30 butir. Per minggu akan menetas 30 DOC, 30 DOC, 30 DOC terus saja.
Dari 10 ekor betina ini tadi, dalam 1 bulan kita sudah punya 100 ekor DOC. 100 ekor DOC per bulan dengan siklus per minggu. Per minggunya kita membesarkan 30 ekor DOC. Katakanlah 30 ekor DOC kita besarkan, yang 5 ekor betina nanti kita setting jangan dijual. Kita jual katakanlah 20 ekor saja. 20 ekor dijual menjadi pedaging 1 kilo dengan harga 40.000. Per minggu kita menghasilkan 800.000. Itu hanya dari 10 ekor betina saja. Kalau kita tingkatannya sudah sampai setting indukan lagi, paling tidak per bulan itu kita bisa nambah minimal 10 ekor betina. Bagaimana rumusnya? 30 ekor DOC tadi kita besarkan menjadi pedaging yang kita jual 20 ekor saja. Yang 5 ekor betina ini kita simpan untuk jadi indukan. Otomatis dari siklus per minggu 30 DOC ini dalam 1 bulan itu kalau per minggu settingnya kita sisihkan 5, 1 bulan kita sudah punya 20. Rumus saya dalam 1 tahun minimal harus punya 50 ekor betina. Jadi orientasi kita dari 10 ekor betina yang menghasilkan 800.000 per minggu, kita konversi kalau ini sudah jadi 50. Berarti kali 5. 8 kali 5 ketemunya adalah per minggu siklusnya 4 juta rupiah per minggu. Kali 4. Minimal 10 juta per bulan. Jadi pemula bisa memulai dengan model yang kecil dengan lahan yang terbatas. Rumusnya minimal 10 ekor betina dengan 2 ekor jantan. Itu sudah bisa memutar, sudah menghasilkan cash flow yang luar biasa. Jadi saya menerapkan SOP dari Balita, itulah yang saya terapkan. Saya menggunakan 3 komponen utama. Kita mulai dari DOC ya. DOC itu dari 0 sampai 21 hari itu pakannya harus menggunakan pakan pabrikan. Jangan pernah mengurangi komposisi pakan atau mengotak-atik pakan supaya jatuhnya murah. Jangan. Itu pondasi dasar dari pertumbuhan ayam. Itu masa brooding namanya. 0 sampai 21 hari harus menggunakan pakan pabrikan atau pur yang starter. Proteinnya minimal 20%. Minimal 21 hari. Kalau saya sampai 1 bulan. Lalu yang kedua, DOC 0 sampai 21 hari itu membutuhkan suhu yang panas. Itu suhunya di angka 32 sampai 36 derajat. Kalaupun kita tidak ukur menggunakan termometer, ya kita amati saja. DOC itu kalau dia nyebar, aktif makan, itu berarti dia suhunya cukup. Kalau DOC di dalam box kok dia gerombol, dia nggak mau makan, tumpuk-tumpukan nyari kehangatan, itu berarti suhunya kurang. Apa yang harus dilakukan? Tambahin titik lampu atau watt lampunya yang ditambah. Itu 1 minggu pertama. Nanti di 1 minggu kemudian, di 1 sampai ke 2 minggu, itu suhunya sudah mulai turun dia. Dia sudah kuat di angka 23 sampai 25 derajat sudah kuat. Terus di minggu ketiga lagi sudah turun lagi, bisa sudah kuat di angka 19 derajat sudah kuat. Makanya suhunya bisa diturunkan. Tidak perlu menggunakan termometer, amati saja karakteristik DOC. Kalau dia gerombol mendekati lampu artinya dia kedinginan. Tapi kalau dia nyebar, aktif, lincah makan itu berarti artinya suhunya cukup. Kalau dia mangap-mangap mas, itu dia kepanasan. Kelebihan suhunya kurangi. Tetapi lebih baik dia kepanasan daripada kedinginan. Karena kedinginan semalam saja saya jamin tingkat mortalitasnya sangat tinggi. Karena ketika semalaman saja dia nggak makan kedinginan, tumpuk-tumpukan tuh, metabolismenya akan terganggu. Yang nanti yang terjadi adalah keluar kotorannya itu cair. Kalau keluar kotorannya cair, makanya sayapnya turun, sudah saya pastikan mati DOC. Biasanya di masa-masa musim penghujan, ya tingkat kelembapan tinggi, terus cuacanya ekstrim, bisa hujan sehari semalam gitu. Itu ada aja DOC yang kurang sehat. Treatment yang bisa kita lakukan, bisa DOC bisa dikasih Vitastres, bisa dikasih obat antibiotik dan sebagainya. Namun lebih baik pencegahan ya, karena pencegahan lebih baik daripada mengobatinya. Tapi kalau sudah terlanjur ada DOC yang sakit, ya tetap kasih antibiotik. Dan suhu ruangan tambahi yang jelas. 1 minggu pertama itu masa rentan. Kalau sudah bisa melewati 1 minggu pertama, itu sudah bisa melewati masa kritis. Sampai minimal 21 hari di dalam box dikasih lampu yang panas, minumnya kasih vitamin dan pakannya pur 100%. Setelah dia lepas dari 1 bulan, pakan boleh mulai dicampur. Dengan komposisi 50% jagung giling, 40% BR atau pur, 10% katul. Dengan komposisi ini akan jauh lebih murah.
Atau kalau yang mau belajar menggunakan pakan-pakan potensi alam ya monggo silahkan, bisa. Ayam kampung ini dikasih makan sisa dapur aja hidup. Tetapi nanti silahkan diriset sendiri karena kaitannya nanti dengan waktu. Kalau pakannya tidak sesuai nutrisi nanti waktunya akan molor jadi panjang, begitu loh. Kan nggak mungkin ayam yang orientasinya untuk pedaging hanya kita kasih pakan sisa dapur. Nasi, sayuran, dan daun-daunan. Semuanya hanya karbohidrat itu. Proteinnya dari mana? Ayam ini di fase-fase tertentu ini ada takaran proteinnya masing-masing. Masa brooding, protein minimal 20%. Nanti setelah itu proteinnya bisa turun di angka 19%. Ketika sudah dewasa, proteinnya turun di angka 16-17%. Kita harus paham itu. Nah, kalau ayam kecil DOC dikasih nasi, ya nggak berkembang. Rentan malah mati. Jadi kita harus mempunyai pola pikir bahwa kita beternak tujuannya adalah untuk menghasilkan uang. Untuk menghasilkan uang berarti perawatannya harus yang bagus. Kalau kita berpikir untuk ngirit, akan mengharapkan hasil yang bagus, nggak bisa. Syarat kandang itu sirkulasi udara bagus, sinar matahari masuk, dan air hujan jangan masuk. Kalau ketiga hal itu diperhatikan, tinggal manajemen kandangnya. Kalau saya punya lahan luas, saya akan memilih kandang umbaran. Yang pertama, investasi kandang umbaran tidak mahal. Dan effort yang kita lakukan cenderung juga lebih mudah. Karena ketika kandang umbaran itu ayam ditebar saja, selesai, kita tidak melakukan effort untuk pembersihan kotoran dan sebagainya. Dan sangat efektif karena tidak membutuhkan biaya yang besar untuk membuat kandang-kandang baterai. Tetapi ini kan solusi untuk menjawab yang tidak punya lahan. Keuntungannya lahan sempit, populasinya jadi besar karena kandang baterai bisa ditingkat. Berapapun kalau kita mampu memanage kandang tingkat ini bisa. Katakanlah kandang depan itu ukuran cuma 2 kali 3,5 meter, populasinya bisa 300 ekor, itu cuma 2 tingkat. Kalau itu ditambahin lagi sampai 4 tingkat kan bisa 2 kali lipat. Itu keuntungannya. Tapi kalau punya lahan yang luas, nggak perlu menggunakan kandang baterai. Tebar saja ayam di bawah. Itu akan jauh lebih baik. Lebih sehat, produktivitasnya juga bagus, dan yang jelas investasinya murah. Ini populasi saya antara sekitar 700, 800 sampai 1000 kalau full nih, populasi 1000 dari berbagai umur. Itu pagi saya aktivitas paling 1 jam. Nanti sore 1 jam. Jadi ayam yang populasinya bisa sampai 1000 ekor ini dalam 1 hari paling lama saya hanya 3 jam pagi dan sore. Saya bisa mengerjakan sendiri. Nggak banyak waktu yang saya kerjakan, Mas. Saya lebih sibuk yang di luar kandang. Saya harus mengurus ekspedisi. Saya harus memfollow up pemesanan. Saya harus menghandle orang-orang yang mau konsultasi. Itu justru menghabiskan waktu di situ. Kalau untuk operasional kandang saya, jangan berpikir kita harus akan terpenjara di situ, enggak. Anak-anak muda boleh berkarir di situ, tetapi ingat, yang namanya usaha jangan berpikir ini sampingan. Ketika kita berpikir bahwa ini usaha sampingan, hasilnya juga sampingan. Jadi anak-anak muda yang mau ikut belajar di sini, berpikirlah bahwa ini usaha pokok. Meskipun usaha pokok boleh 1, 2, 3, ini usaha pokok semua. Jangan berpikir usaha sampingan. Ini usaha sampingan, ini usaha pokok. Yang sampingan hasilnya juga sampingan. Karena pola pikir kita ini akan menomorduakan. Kita harus mengerjakan usaha yang kita geluti ini total. Kita di peternakan ayam KUB Sleman Utara, kita punya program pelatihan ternak ayam KUB yang jadwalnya sebulan sekali. Peserta yang ingin ikut pelatihan itu harus mendaftar karena antriannya cukup panjang, Mas, karena keterbatasan tempat dan karena saya juga harus membatasi, tidak boleh terlalu banyak orang masuk kandang saya, itu juga berisiko buat saya, Mas. Nah, untuk itu saya batasi pesertanya hanya 15 sampai 20 orang saja maksimal. Di situ materi yang saya ajarkan adalah pengenalan ayam KUB, lalu ada SOP ternak KUB, yang ketiga manajemen kandang, yang keempat menghitung HPP, yang kelima analisa pasar dan produk turunan, yang keenam adalah praktek lapangan termasuk bagaimana mitigasi penyakit. Jadi satu pertemuan dalam 1 hari itu saja, itu sudah cukup untuk membekali pemula untuk mengambil peluang usaha ini.
Jadi kita komplit semuanya dari mesin penetas sampai pengadaan indukan semuanya ada. Nanti bisa menghubungi ke KUB Sleman Utara Farm di nomor 0822 42169804. Nanti kalau ada lanjutan dari pelajaran bisa menghubungi saya karena tahapannya masih panjang sebetulnya. Saya Ali Muarif, saya saat ini sudah menikmati profesi saya sebagai peternak ayam KUB. Saya menemukan kebahagiaan saya di sini. Tidak semata-mata hanya sekedar money oriented, tetapi saya bisa menemukan saudara yang banyak sekali. Pada saat manusia sudah masuk di usia senja, lakukan kegiatan yang bermanfaat untuk orang banyak. Jangan semata-mata dihitung dengan uang, tetapi lakukan kegiatan itu untuk membantu orang lain dan akhirnya pada saatnya nanti kita juga akan terbantu oleh kegiatan yang kita lakukan. Saya mohon maaf apabila ada salah yang saya sampaikan, namun kalau seandainya dirasa pengalaman saya bermanfaat untuk orang lain, saya terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.